Saatnya Anda ikuti acara Kita Setara, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Sabtu di akhir pekan tanggal 2 Desember 2023, kita bersama di acara Kita Setara. Tema hari ini adalah mendidik dan mengajar dengan hati, dan alhamdulillah dua narasumber kita berkenan hadir di tengah kesibukan. Ada yang baru selesai aktivitas di sekolah, ada yang baru selesai liburan ya. Healing-healing kayaknya ya. Kita sapa dulu dua narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Hairunisa Rizkiah SPSI MPSIT, Kepala Sekolah SMP IT Aula di Sematang Borang. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mbak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Mbak Kiki? Alhamdulillah sangat Iya, sehat hari sangat ini. sehat ya. Tadi dari sekolah ya kabarnya. Iya, ini langsung Alhamdulillah. dari sekolah. Makasih banyak ya udah sama RRI ini Mbak Kiki. Baik, yang kedua sudah tidak asing, ini kali yang kedua ya bersama narasumber kita, yakni Mbak Yuliana Fitrianti Eskep, Wakil Kepala Sekolah TKIT Aula di Sako Palembang. Assalamualaikum Mbak Yuli. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ketemu Eza. lagi nih sama Mbak Iya, Nadia yang sore kedua hari kali ini. ya. Yang kedua kali ya. Insya Iya, Allah. alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya Mbak Yuli, juga Mbak Amin. Kiki. Tadi kabarnya Mbak Yuli dari ini ya, healing-healing. Dari healing celebration. Celebration ya? Di mana itu? Bawa anak-anak dari ke Anak-anak. Waterfun, iya. Oh, asik ya. Alhamdulillah. Udah selesai memang? Emang sudah selesai. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan healing-healing itu anak-anak semakin semangat ya. Alhamdulillah, Baik, amin. amin, baik. Pendengar, dialog kita hari ini mendidik dan mengajar dengan hati. Silahkan yang mau gabung nanti tanya-tanya dengan dua narasumber kita di line telepon di 369977 atau juga channel YouTube yang sudah kita bagi ke pendengar nih. Terutama untuk kedua narasumber kita, nanti kita akan pindahkan channel kita, channel YouTube ini untuk menyaksikan secara langsung ya, untuk melihat kedua narasumber kita di acara Palembang sore ini di acara Kita Setara. Baik, kali ini kita ke Mbak Kiki dulu nih. Mbak Kiki sudah berapa lama nih di SMP menjadi kepala sekolah di Aula nih di Sematang Borang ya? Iya, saya dari 2021 berarti ini sudah 2 tahun. 2 jalan tahun ketiga. tahun, iya. Sebelumnya di mana Mbak Kiki? Sebelumnya saya di sekolah di Jabodetabek. Jauh ya. Iya, jadi kesini pulang kampung sebetulnya, Mbak. Pulang kampung, memang aslinya orang Palembang. Iya, aslinya dari sini. Iya, alhamdulillah ya bisa kembali ke Palembang. Kemudian sekarang aktivitasnya dari kegiatan kepala sekolah itu sebenarnya jadi guru dulu nih. Iya, saya sebetulnya pengalaman jadi guru itu 7 tahun. 7 Baru setelah itu tahun. alhamdulillah dapat amanah. Bukan alhamdulillah ya Mbak ya. Dapat Innalillah. Dapat amanah jadi kepala sekolah. Amanah. Berapa dong siswanya jumlahnya nih Mbak? Kalau sekarang di Sematang Borang itu jumlahnya ada 50. Kita 50. baru 2 tahun buka 2 di tahun Sematang ya, Borang. alhamdulillah. Oke. Baik, kita langsung ke tema hari ini. Mendidik dan mengajar dengan hati. Nah, ini pas banget. Langsung aja dulu ke Mbak Kiki ya, Mbak Iya. Yuli ya. Ya, boleh. Apalagi Mbak Kiki ini seorang psikolog. Iya. Oh bukan. Oh, bukan ya? Bukan, Oh, bukan. ini Saya ya. konselor. Konselor ya. ya, lebih tepatnya konselor. Nah, kita bicara soal mendidik dan mengajar. Ini sebenarnya serupa tapi tak sama kayaknya ya. Iya. Nah, ini seperti apa Mbak Kiki? Ya. Kalau sebetulnya kalau guru seharusnya sudah tahu ya, kalau Iya. mengajar itu adalah menyampaikan materi. Tapi kalau mendidik itu lebih ke membentuk karakternya, sikap kerjanya, kemampuannya untuk bekerja sama, terus kemandiriannya seperti itu. Jadi mendidik itu kita bilang di luar batas sekat-sekat ruang kelas. Jadi bisa di luar kelas bisa di luar dan kelas. bisa juga di rumah karena Di kita rumah. juga kerjasama kan dengan orang tua Dengan di orang rumah tua. seperti itu. Jadi bukan hanya di sekolah ya. Iya. Di rumah pun orang tua punya tugas untuk mendidik, tapi tidak mengajar kayaknya ya. Kalau dari pengalaman saya dan dari cerita para orang tua nih, kalau orang tua yang ngajar kadang beda kesabarannya, Mbak. Tingkat kesabarannya. Beda level kesabarannya. Kok sama gurunya Lebih nurut lebih ya? nurut dan lebih masuk, tapi kalau sama orang tua sebentar kayaknya sudah Udah bosen. cukup Udah mau, udah katanya.
Ini kenapa sih Mbak Kiki ada seperti itu gitu? Yang pertama bukan salah orang tua sebetulnya ya Mbak ya, karena kan bukan semua orang tua itu pendidikannya guru, itu yang Iya, pertama. basicnya ya. Maaf. Jadi bukan semua orang tua ini guru dan tidak semua orang tua juga punya basic mungkin di dalam psikologi atau bimbingan konseling. Jadi makanya kerjasamalah dengan pihak sekolah gitu kan. Jadi orang tua punya porsi sendiri di rumah, mendidiknya di rumah. Kalau sekolah kita mendidik di sekolah dengan kurikulum yang kita punya, kegiatan yang kita punya, dan dengan nilai-nilai yang kita punya di sekolah seperti itu. Jadi basic seseorang tuh juga menentukan pola asuh dan pola ajarnya ya ternyata. Baik, kita ke Mbak Yuli juga nih, pertanyaan yang sama. Mendidik dan mengajar itu setali ya kayaknya ya, satu Setali. tali. Gak bisa terpisah kayaknya. Kayaknya sepupu ya. Sedulur, Sedulur. iya. Mbak ini sebenarnya mendidik dengan hati itu sama seperti slogan sekolah kita ya, Bu Kiki ya. Mendidik dengan hati, menggapai ridho ilahi. Itu slogannya sekolah kita sih, Mbak. Iya, Mbak. baik. Jadi seperti kata Bu Kiki tadi, benar. Kalau mendidik itu kita lebih ke nilai-nilai, penanaman karakter, untuk menuju kedewasaan, baik itu rohani maupun jasmani si anak didik kita. Sedangkan kalau mengajar itu yang kita transfer itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi harapannya dengan melalui mengajar dan mendidik itu bukan sekedar ilmu pengetahuan yang didapat si anak, tapi juga penanaman nilai-nilai, penanaman karakter seperti itu, Mbak. Baik, jadi memang tidak terpisahkan, tapi satu sama lain mempunyai perbedaan yang sangat mencolok ya. Baik, kembali ke Mbak Kiki. Ada yang mengatakan guru yang pandai mengajar belum tentu mampu mendidik. Nah, ini kalimatnya seperti apa nih? Ada maknanya gitu? Ya. Sebetulnya apa ya? Yang pertama ini masih dalam rangka Hari Guru. Iya, Mungkin kan masih, baru ya. seminggu yang lalu ya Hari Oke. Guru. Pertama-tama mungkin kita apresiasi dulu ya Mbak ya, kepada guru-guru guru-guru. itu karena Oke. mengajar itu nggak gampang loh. Iya, benar. Benar-benar tidak semua orang, kalau dari yang saya tahu nih tidak semua orang punya bakat mengajar. Iya. Jadi mungkin orang ini pintar untuk dirinya sendiri tapi tidak bisa mentransfer apa Untuk yang orang dia lain. pahami gitu. Jadi mengajar, mampu menyampaikan materi sampai siswanya paham, itu juga sebuah bakat sebetulnya. Jadi kalau orang berprofesi sebagai guru, memilih berprofesi sebagai guru, itu sudah perlu kita apresiasi yang pertama-tama. baik. Nah tadi kalau mengajar gimana Guru ya? yang pandai Guru yang pandai mengajar, mengajar belum belum tentu tentu pandai bisa mendidik. Mungkin ini lebih ke gurunya, apakah kan kita juga lihat dari kan yang namanya guru itu kan belajar terus. Iya. Kita semakin bertambah pengalaman, bertambah ilmu, kita juga seharusnya idealnya kita juga ada yang berubah ya di diri kita dari segi bagaimana kita dengan anak-anak, pendekatan dan anak-anak, bagaimana kita mengenali kalau ada anak yang mungkin ada masalah atau ada kesulitan ketika belajar gitu. Nah tadi saya sih, kalau saya pribadi ya, kalau kita menilai dari kalimat tadi, sebetulnya itu kalau kami ya yang sebagai guru ya, mungkin itu tidak terlalu menggambarkan kesehariannya guru-guru yang apa yang kami lakukan di sekolah gitu. Mungkin ada memang guru-guru yang kalau mengajar nih asik nih, nyambung nih, cepat masuk ya anak-anak nih, cepat ngerti gitu. Tapi apakah guru ini di luar jam pelajarannya, apakah dia memperhatikan anak-anak yang ada di sekolah ini, karakternya, pribadinya, akhlaknya gitu ya. Betul. Jadi kalau hal seperti itu kan kita tidak bisa nilai cuma dari luar. Memang yang pertama kita masuk dulu mungkin ke sekolah itu ya. Jadi biar kenal juga sama guru-gurunya, apa kegiatan kita di sekolah, bagaimana aturan di sekolah itu sendiri seperti itu. Jadi saya pernah dengar si kalimat itu, tapi saya kayak kalau kita terlalu cepat menilai kayaknya nanti kasihan guru nih
ini sudah sudah tanggung jawabnya Iya, besar. Mungkin Kita juga bukan amanahnya bukan besar gitu tidak ya. bisa mendidik, tapi ya mungkin Mm-mm. belum menemukan Betul. metode Belum yang menemukan pas metode, saja. iya, Atau iya. mungkin masih perlu banyak belajar Benar. lagi Oke, seperti itu. jadi itu memang harus diperdalam ya sebagai Iya, seorang profesi betul. guru. Kalau jadi guru harus mau belajar sih. Nah, seperti tidak pernah itu. berhenti ya belajar terus. Oke, Mbak Yuli Iya. kan sebagai guru wakil kepala sekolah TK. TK. Nah, seperti Mbak Kiki tadi bilang bahwa tidak semua orang punya profesi atau juga bisa mengajar dan mendidik ya. Benar. Karena profesi guru itu memang luar biasa istimewa. Nah, bagaimana Mbak Yuli bisa mengajar anak-anak TK dengan hati, padahal kita manusia biasa, mungkin di rumah, di pasangan, keluarga punya persoalan juga. Nah, gimana kita tampil di depan anak-anak TK yang mereka harus taunya kita tampil Happy gitu ya? perfect, Oke. happy. Nah, seperti apa tuh Mbak Yuli? Yang pertama sih kebetulan Mbak Nadiar, Iya. saya kan bukan dari keguruan ya, tapi terjun ke dunia pendidikan gitu. Iya. Jadi memang kata Bu Kiki tadi, tidak untuk terjun masuk menjadi seorang profesi guru itu tidak hal yang gampang gitu ya. Butuh keberanian ya, Betul. butuh skill gitu ya, butuh keahlian. Keahlian khusus. Keahlian khusus gitu. Awalnya memang mencintai dulu pekerjaan kita gitu. Oh, berarti itu modal dasar cinta dulu ya? Modal dasarnya tuh suka dulu gitu Suka ya, dulu. suka memang sama anak-anak kecil, sama dunia anak-anak gitu nah Mbak. Jadi lama-lama akan tumbuh sendiri gitu loh, akan apa ya? Kita ngelihat anak itu seperti ngelihat anak kita sendiri gitu. Jadi kita memperlakukan anak didik kita, apalagi yang anak-anak TK khususnya, itu Iya. seperti anak kita sendiri. Jadi walaupun misalnya kita marah, tetap marahnya dengan hati. Jadi marahnya Jangan itu, marah dengan emosi. iya, jangan marah dengan emosi gitu kan. Hati itu kan adalah lambang dari cinta ya. Jadi anak-anak kita itu kan adalah Asik ya ngomongin hati ya. iya, anak-anak didik kita itu kan buah cinta orang tuanya gitu kan. Iya. Jadi mereka berhak mendapatkan cinta dari pendidiknya gitu. Bahwa kita yang mau mengajarkan mentransfer ilmu kepada mereka ya harus dengan hati, Dengan biar hati. nyambung gitu. Biar cepet nyambung Iya, ya. lebih Dan yang pasti akan berbekas. benar sekali Mbak Niza. Baik, Mbak Kiki, ini kalau anak-anak SMP dengan TK kan memang sudah jauh ya. Jauh ya. Kalau Mbak Yuli lebih memahami itu, harus tampil happy, harus senyum gitu ya. Nah, kalau anak SMP gimana nih, Mbak Kiki? Iya. Kalau SMP saya ini sampai yang tahun ini berarti Iya. saya kurang lebih 6 tahun, 7 tahun 7 di tahun, SMP. berarti udah Iya. paham bener ya. Jadi ya luar dalam ya, Wow. Bu, ya, Mbak, ya. Jadi kalau ada kejadian begini, oh ya sudah nggak kaget lagi gitu. Udah tahu gitu Iya, ya. kalau anak SMP yang pertama adalah mereka itu ingin sebenarnya dihargai dan dihormati. Oh, Itu yang gitu. pertama. Kami bukan anak kecil lagi, Iya. tapi ya tetap butuh bimbingan gitu. Bukan berarti jadi bebas. Mungkin ini ya bebas peralihan ya Bu Kiki. Iya, Peralihan. bukan pokoknya Mencari bukan jati anak diri SD ya. lagi deh gitu ya. Dia Lagi nggak mencari mau. jati diri. Iya, memang. anak SMP nggak mau Jati diri. dikatakan anak kecil lagi Mau dia. lagi. Makanya kalau di SMP kami bilang kan ini sudah SMP ya, bukan SD lagi. Ayo kemandiriannya, disiplinnya gitu. Iya. Tapi yang kalau di SMP ini memang karena karakter anaknya juga sudah beranjak remaja. Kalau dalam Islam kita taunya sudah akhir balik ya, sudah akhir balik. Berarti kan cara untuk mendekati mereka juga Berbeda. gitu. Kalau di sekolah kami sebetulnya SMP Auladi itu ada 2 cabang, satu di Jakabaring, satu yang di Sematang Borang di cabang Untuk saya. tingkat SMP ya? Iya, tapi di 2 cabang itu kita terapkan aturannya yang serupa. Jadi Yang sama. yang pertama adalah menghargai mereka. Jadi kalau misalnya mau berpendapat itu nggak boleh ada yang menertawakan. Itu aturan kita kalau di kelas. Kalau teman yang ngomong jangan ditertawakan. Kalau teman bertanya jangan ejek gitu ya. Walaupun harus mungkin dihargai pertanyaannya ya. agak receh atau gimana, tapi didengar dulu yang Didengar penting. dulu, Nah, lalu yang kedua benar-benar. penting mereka tuh merasa aman di sekolah ini. Jadi datang ke sekolah itu dengan perasaan nggak takut, merasa nyaman gitu. Jadi kalau mereka merasa tenang dan nyaman datang ke sekolah ini, yang lain-lain biasanya akan ngikut ya. Gitu. Jadi yang pertama
ke nyaman itu dulu. Lalu memang gurunya nih kalau di Sematang Borang kami nih ngerasa sih ya kalau gurunya tidak mendekati anak, masuk ke dunia anak, wah susah ini untuk mereka Susah. membuka diri. Jadi alhamdulillahnya kalau di Sematang Borang anak-anaknya tuh misalnya lagi waktu dijemput, Iya. mereka nunggu dijemput atau mereka datang tuh kadang kayak lihat saya tuh senang kalau pulang saya amati gitu kan di Iya. area penjemputan itu kadang anak-anak yang belum jemput tuh ngobrol gitu sama guru-guru Sama atau ada yang guru. sedang diajari apa misalnya atau ada yang tanya-tanya apa, itu saya senang sekali Iya. lihatnya karena berarti kan anak-anak ini tidak takut berinteraksi dengan guru Iya, seperti itu. jadi ngobrol ketika dijemput Chemistry-nya sambil udah nunggu. dapet. Betul, Gitu ya. jadi rasa Oke. nyaman dan rasa aman itu penting sekali kalau untuk sebetulnya bukan untuk anak SMP saja ya, di TK Semua juga, Semua lini TK, ya. SD, SMP. Cuma khususnya kalau untuk anak yang di usia SMP ini mereka butuh merasa oh saya di tempat ini diterima seperti Iya, itu. jadi nyaman dulu kuncinya. Nyaman dulu, betul. Nyaman baik siswa, nyaman bagi guru gitu. Betul. Oke. Kemudian apalagi tuh Mbak Kiki supaya kita bisa pendekatan sama siswa Ya. gitu. Kalau anak memang ya anak zaman sekarang dengan waktu kita sekolah dulu jauh Beda beda. ya. Jauh beda ya. Betul, jauh Mungkin bedanya. pendekatannya juga beda ya. Beda. Kalau sekarang itu kami tuh kemarin ini paling saya cerita sedikit mungkin ya. Boleh, ya. Kemarin ini kami baru dapat surprise dari anak-anak. Oke. Jadi dalam rangka Hari Guru Hari masih Guru, gitu. heeh. Nah, kalau SMP ini kan memang ya mau nggak mau guru-gurunya ini agak cerewet ya. Cerewet dalam tanda kutip karena kalau misalnya nanti ada hal-hal yang kurang baik yang mereka Iya. lakukan kan kita nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kan Iya. kita juga kan yang sedih gitu. Baik. Nah, guru-gurunya memang merasa ya maaf ya kalau Bunda Ustadznya nih agak cerewet, ini demi kebaikan kalian sendiri gitu. Tapi kita bilang ini kami nasehatin karena kami peduli, bukan kami Iya, marah sama bukan kalian marah, atau apa. heeh. Nah, hal-hal seperti itu memang kita sampaikannya dengan terbuka, Mbak. Jadi bukan mereka harus nebak-nebak ini bundanya Iya. kenapa, ustadznya kenapa, tapi kita bicarakan dengan terbuka. Jadi kadang di kelas tuh ada sesi sendiri gitu ya sama wali kelasnya. iya. Kadang ada anak yang memang ngobrolnya empat mata gitu sama orang tua. Tapi intinya mereka merasa di sini kalaupun mereka dinasehati atau mereka ditegur, mereka tahu gurunya tuh tetap sayang sama mereka seperti itu. Menerima ya. Menerima mereka tapi dengan catatan Iya. ada hal-hal yang memang perlu ditingkatkan atau diperbaiki sebetulnya. Nah, kemarin kami dapat Surprise-nya surprise apa itu? video. Kami dikasih video. Videonya tuh judulnya maaf. Dari anak-anak. Maaf dan terima kasih judulnya Jadi seperti itu. disiarkan secara langsung ya. Jadi tadinya mau ditayangkan di kelas, cuma ternyata Ditayangkan, sudah jam pulang ya, jadi sudah banyak nih jemput. Akhirnya mereka kirim ke grup WA Grup seperti WA. itu. Jadi pas kami tonton, oh ternyata yang kami pikir anaknya, oh ya sudah kalau ditegur, ya iya ternyata mereka tuh merasa, Berkesan iya gitu, gitu. berkesan. Maaf Bunda Ustadz, isinya tuh intinya maaf Bunda Ustadz kami banyak banyak Melakukan kesalahan. Iya. Maaf Bunda Ustadz, kami sering Jadi bikin terharu kesal. ya. Mengandung bawang ya Betul, videonya ya. betul. Jadi ternyata yang kami lakukan selama ini yang mungkin kami lihat anaknya tuh kayaknya cool-cool aja ya, santai-santai aja. Tapi Ternyata buat ternyata, mereka itu berkesan seperti itu. Baik, cerita yang menarik ya. Baik pendengar, ini waktunya sudah masuk yang akan melaksanakan ibadah sholat asar. Silakan yang akan melaksanakannya. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam doanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar silakan mau gabung. Ini bukan hanya kita bertiga dan berempat dengan Mas Agus di sini di studio, tapi juga mengajak pendengar yang mau gabung, mau bertanya atau memberikan tanggapannya dengan tema kita hari ini adalah mendidik dan mengajar dengan hati bersama dua narasumber kita, Mbak Yuli dan Mbak Kiki, yang kita ajak ngobrol sore hari ini di acara Kita Setara. Silakan yang mau di channel YouTube nanti Mas Agus coba dicek dulu. Yang mau live chat silakan di channel YouTube Pro 1 Palembang atau WA Pro 1 082179279090. Baik Mbak Kiki, Mbak Yuli, kita break sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita sore hari ini masih bersama Kita Setara. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang.
saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B hingga C saat ini. Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka. Membersamai mereka itu hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar. Anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau 2 pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang, berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan. Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ya, pendengar Kita Setara membahas mengenai bagaimana mendidik dan mengajar dengan hati bersama Mbak Kiki juga Mbak Yuli di studio Pro 1 saat ini. Silahkan mau gabung, tanya-tanya, memberikan tanggapannya atau live chat di kita di channel Pro 1 Palembang. Silahkan kita buka dari sekarang di line telepon di 0711 36 9977. Saya ke Mbak Yuli dulu nih, Ya, guru Mbak TK. Iya. Mbak Ini Nadia. kalau karakter anak TK kan sangat jauh dengan anak SMP ya. Ya pasti Mbak Yuli sudah hafal banget. Ada saat anak TK itu yang lagi nggak mood gitu ya. Yang bawaannya kalau ini rewel atau mungkin nangis masih kayaknya ya. masih. Nah ini bagaimana memahami karakter siswa-siswa TK-nya gitu. Yang usianya memang harus berkesabaran ini Mbak Yuli. Ya. Yang pasti kita gurunya harus pintar-pintar melihat situasi sama ya. moodnya anak gitu ya. Jadi kalau misalnya anak datang itu sudah cemberut misalnya gitu ya, cepat-cepat dialihkan, entah itu diajak main, entah itu diajak gitu ngobrol gitu ya. Yang mau nangis kita kasih kesempatan dulu. Oh dikasih ya? Kasih. Oh, jadi Kenapa? dibiarkan dia biarin dulu, nangis. biarin dulu. Jadi dia mengungkapkan emosinya gitu ya. Sambil meluk-meluk gak gitu? Sambil meluk gurunya gak? Sambil ada yang sambil meluk, ada yang enggak gitu ya. Jadi sembari doa misalnya, mau nangis dulu boleh. Tapi kalau sudah selesai kasih tahu bunda ya. Oh, Jadi iya. sembari mereka misalnya yang cemberut, aktivitas tetap. Tetap. Jadi mau nggak mau nanti lama-lama diam sendiri kan. Dia ngeliatin temennya gitu kan. Ujung-ujungnya mau ikut main, mau ikut main. Oh ditanya ya? Iya, ditanya mau ikut main, boleh, mau ikut yuk ikut. Udah selesai gitu. Akhirnya dia lupa udah nangis. Yang tadinya misalnya apalagi yang tahap-tahap awal yang 3 hari pertama sekolah itu kan masih ini bener ya, Masih mau diantar sama masih ibu. adaptasi ya, yang apa masih nggak bisa pisah dari mamanya. Itu tadi nggak apa-apa isi apa anaknya mau nangis nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting mamanya tuh apa ya, tega ya. Harus tega kasih ke Iya. bundanya gitu. Kayak tadi kalau mau nangis dulu boleh gitu, tapi kalau sudah selesai nangis kasih tahu bunda. Habis itu sudah diajak main, udah selesai. Tapi orang tuanya nanti WA, Bun masih nangis nggak Bun? Enggak mah, udah lama enggak gitu. Udah berhenti asik ya. nangisnya, udah main sekarang gitu. Oke. Lebih mudah sih Mbak Nadiar kalau anak TK ya untuk membujuknya gitu. Oke, jadi benar-benar kalau jadi guru TK itu tantangan ya Tantangan kayaknya ya. benar. Tapi padahal sebenarnya tantangan itu mengasihkan kalau Benar, memang Mbak itu Nadia. balik-balik dari hati. Nah, Benar. karena tidak semua orang seperti guru TK ini memang harus punya kesabaran yang ekstra. ya. Harus paham betul saat moodnya kapan yang enak, kapan yang enggak enak. Nah ini untuk komunikasi dengan para orang tua seperti apa juga nih Mbak Yuli? Alhamdulillah sejauh ini komunikasi tetap lancar ya, baik via WA WA gitu ya. ataupun kita ngomong langsung. Yang pasti kalau setiap ada kejadian
Orang tua itu sebisa mungkin taunya dari gurunya langsung, bukan dari anaknya. Karena bahasa anak beda ya. Kadang nanti dia bilangnya dipukul, padahal nggak sengaja temennya yang kena tangannya pas main kesenggol gitu. Jadi sebisa mungkin, secepat mungkin kita konfirmasi ke orang tuanya. Jadi kita juga punya buku kerjasama, buku komunikasi antara guru sama orang tua. Antara guru sama orang tua. Jadi orang tua, semua kegiatan anak yang ada di sekolah itu kita laporkan di buku, nanti dibaca oleh orang tua, di paraf, itu baru berarti orang tua sudah membaca gitu Mbak Nadia. Jadi Kita itu terbuka, untuk komunikasi ya. Komunikasinya. Biar tahu perkembangan anak gitu. Iya, betul sekali. Oke. Baik, pendengar silakan kita undang Anda di line telepon di 36997 atau juga yang mau WA di 0821 7927 9090. Nah, ini kalau balik lagi ke Mbak Yuli nih. Kalau dunia anak-anak itu kan dunia bermain ya. Benar. Usianya sampai TK itu sekitar umur 5 tahun. Nah, ketika dia menjelang SD, ini mungkin ada sesuatu pembelajaran yang harus dilakukan mereka menjelang masuk untuk masa sekolah SD. Ini apa sebenarnya yang dilakukan nih Mbak Yuli? Ya. Yang pasti kalau baru dari masih kelas 1 itu masih Terbawa enggak? Masih terbawa. Masih terbawa. Sama guru kelas 1 itu ngomongnya masih kayak ngajar anak TK gitu. Ada beberapa yang pasti kemandirian ya. Yang pasti kemandirian. Istilahnya peralihan dari dunia TK ke SD. Makanya kita di TK itu kita ajarkan benar tentang kemandirian mereka dari TK. Jadi kalau misalnya peralihan ke SD itu dia tidak terlalu signifikan ya gitu. Baik. Jadi memang harus ada peralihan dari masa TK ke SD yang harus dipahami. Baik, kita ke Mbak Kiki. Ini kalau dunia SMP memang harus lebih ini lagi ya. Nah, kalau pendekatan ke siswa tadi udah disebutkan harus punya chemistry antar guru, nyaman, dia juga sama kita berkatanya terbuka, tidak ada yang ditutupin gitu. Nah, kalau misalkan ada persoalan ini kasus banyak terjadi seperti kita lihat di media sosial ada namanya perundungan anak sampai ini masuk ke media sosial yang sangat luar biasa, viral, bahkan sempat sampai ke masalah hukum gitu ya. Nah ini ada apa sebenarnya di situ Mbak Kiki? Ya. Kalau bullying ini sebetulnya ini PR banyak pihak ya Mbak ya. Tapi yang bisa kami lakukan di sekolah selain kerjasama juga sama orang tua di rumah adalah kalau di SMP ini jujur kan kami SMP ini kan baru 2 tahun, yang berarti dari SD belum ada nih siswa yang dari Sematang Borang, mungkin adanya dari aula di cabang lain atau dari sekolah-sekolah lain. Nah SD itu kan lama ya 6 tahun. 6 tahun. Jadi kalau ada kejadian anaknya terkena perundungan, terjadi korban perundungan, itu lama sembuhnya. Dan ini sudah kami lihat sendiri, walaupun kami nggak benar-benar yang kamu ya dulu waktu SD dibully ya nggak begitu ya pasti, tapi karena saya juga lama kan di konseling ya, jadi kadang-kadang hal seperti itu kita notice, kita mengenali ya, kenapa anak ini kalau ngomong suaranya kecil sekali, kayak takut gitu ya kalau di depan kelas, trauma gitu. Iya, ternyata ada juga yang kenapa dia merasa kok penampilannya kurang oke gitu. Ternyata punya usut waktu SD pernah mengalami bullying ini. Nah, kami nggak menunjuk oh kamu ya gini ini, tapi memang kalau di SMP Auladi di Sematang Borang ataupun Jakabaring, kami itu di masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang 2 hari pertama sebelum belajar itu kita memang ada materi tentang bullying. Oh ada ya. Jadi untuk preventif ya, preventif, daripada nanti ada kejadian baru kita heboh, lebih baik kami infokan duluan, edukasi duluan anak-anak, dan kami info juga ke orang tuanya, hari ini kami ada materi tentang pendidikan yang inklusif, yang merangkul semua anak dan anti bullying otomatis. Kalau inklusif pasti anti bullying. Nah, waktu materi itu kami pasti minta anak untuk bercerita, apakah kamu pernah mengalami, atau kalau kamu tidak mengalami, apakah temanmu ada yang pernah mengalami. Tapi kita nggak minta tulis nama, jadi mereka tulis di post-it lalu ditempel. Kan bullying itu kan ada 5 jenisnya. Mereka pernah mengalami yang mana gitu. Ternyata
2 tahun kami seperti itu, semua anak pernah menulis, entah dia yang mengalami atau temannya, dia lihat temannya yang mengalami, atau dia tahu ada orang yang dia kenal yang mengalami seperti itu. Jadi ini sejarahnya panjang sepertinya bullying ini. Nah, salah satunya adalah ada anak yang bilang saya bukan ininya, bukan korban ya, dia yang melakukan. Saya pernah manggil teman dengan panggilan nama bapaknya gitu. Itu juga termasuk sebetulnya. Iya, termasuk Jadi juga ya. iya, jadi di satu sisi mungkin anak-anaknya juga kurang edukasi. Jangan-jangan memang belum pernah dapat pendidikan atau belum pernah diberitahu kalau bullying itu bukan sekedar mukul atau nendang atau bukan hanya yang kekerasan ngata-ngatain apa gitu kan, tapi apa saja yang bisa termasuk bullying seperti itu mungkin belum dapat. Jadi anak-anak kami pun di SMP Aula Dini ketika dapat materi itu baru sadar. itu termasuk ternyata saya dulu pernah mengalami ya gitu. Ternyata banyak yang seperti itu, dan makanya kalau di SMP IT Auladi ini kami benar-benar tidak ada toleransi sama yang namanya bullying ini. Jadi kalau kedengeran ada yang bicaranya sama temennya atau sama orang lain tuh kurang ini ya, kurang pantas gitu, tuh langsung ditegur, bicaranya ayo ngomong ya gitu, langsung seperti itu. Karena minimal walaupun mungkin ya kami itu terbatas pasti mau mencegah yang di luar sana, tapi minimal di lingkungan sekolah kami ciptakan lingkungan yang anti bullying seperti itu tadi. Gitu. Baik. Nah, ini juga harus ada peranan bukan hanya dari guru yang pasti. Betul. Nah, bagaimana Mbak Kiki untuk menjalin orang tua yang anaknya punya namanya usia SMP kan ini memang lagi labil ya, harus benar-benar menjadi perhatian. Ini bagaimana menjalin komunikasi dengan orang tua juga? Kalau untuk orang tua, alhamdulillah orang tua kami itu sangat kooperatif. Orang tua di SMP Aula di Sematang Burang ini sangat kooperatif dan terbuka. Itu yang penting sih Mbak. Baik, itu kalau ketemu yang kayak gitu ya, ini yang kalau enak yang ya. tidak nih. Kalau yang tidak, nah seperti apa? Karena kan tidak semua orang tua tuh punya pemikiran yang sama. Nah ini seperti apa Mbak Kiki? Kalau karena background saya memang psikologi ya dan konseling, memang satu sisi gini, jadi orang tua itu kan berat ya. Iya, kalau disalahkan terus kayaknya kasihan juga ya. Sudahlah capek, sudahlah banyak yang dipikirkan, disalahin pula terus gitu ya. Kalau saya sendiri sih, kalau pengalaman saya megang konseling di sekolah. Potong dulu, ada pendengar mau gabung, kita coba terima dulu. Selamat sore. Sore, assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Oh Masya Allah. Iya. Saya dari Tanah Parahyangan. Iya nih ada dua narasumber kita, Mbak Kiki dan Mbak Yuli. Iya, selamat sore, assalamualaikum atau Mbak atau Ibu. Iya, Mbak boleh. Waalaikumsalam. Ini ternyata masalah bullying. Aduh, susah menyebut bullying. Bahasa Indonesianya aja. Perundungan. Ya, perundungan aja gini ya. Iya. Memang ini sering terjadi ya di mana-mana. Bahkan di media juga sering, bahkan bisa pernah terjadi bukan di media tapi bukan katanya tapi nyata. Di daerah saya ini satu desa bukan satu kecamatan, beda desa. Di sini kan awalnya begini Bu ya, antar sesama teman yang satu kalau di sekolah, kalau dimanapun juga suka ngolok-ngolok kan, dia merasa kan sebutlah keluarganya mungkin menengah ke bawah, yang suka ngolok-ngoloknya teman itu adalah bisa dikatakan keluarga yang menengah ke atas. Terus setiap dimanapun juga terus diolok-olok seolah sedikit mengenai. Satu saat mungkin dia hatinya merasa dendam, merasa tidak enak, pura-pura diajak main ke tempat itu. Setelah di tempat diajak main ke tempat ini, langsung diniaya di sana. Ya ini sekarang kan terjadi urusan dengan pihak kepolisian. Itu kan anak usia SMP Bu, berarti usia SMP itu masih anak, katakanlah masih di bawah umur ya seperti itu. Nah janganlah sampai terjadi seperti itu. Janganlah ngolok-ngolok yang tidak tahu tempat, mentang-mentang keluarga misalkan orang tuanya orang tuanya ada, sedangkan ngolok-ngolok kepada orang tua anak-anak orang tua yang boleh dikatakan keluarganya masih di bawah sebutlah, jangan sebut miskin, sederhana apa itu sebut aja. Kan dia itu
ke sekolah menggunakan sepeda motor yang bagus. Sedangkan teman yang olok-olok adalah cuman menggunakan angkutan kota. Nah seperti itu. Nah bagaimana situasi seperti itu? Justru antara teman jadi juga mentang-mentang orang tua yang berani ngolok-ngolok atau tidak tepat di mana, selalu itu terjadi di sini, Bu. Itu terjadi di sini. Bukan katanya tapi nyata di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mungkin mulai dari Mbak Kiki dulu ya menanggapi, nanti ditambahkan Mbak Yuli ya. Ya, silakan Mbak Kiki. Iya, jadi itu memang kejadian banyak Iya. antara dia merendahkan fisik, merendahkan kondisi ekonomi, merendahkan pekerjaan orang tua anak ini, atau merendahkan kemampuannya. Itu faktornya bisa jadi satu, dia ya ini balik lagi ke didikan orang tua, didikan keluarga sebetulnya, bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana menghormati orang lain tanpa memandang hal-hal yang itu tadi, fisik, ekonomi dan seperti itu. Yang kedua, sebetulnya kalau ini anak ini kan masih dalam lindungan keluarga dan dalam lindungan sekolah kalau dia ternyata teman satu sekolah. Jadi kalau anak-anak mungkin tenaganya dan powernya terbatas. Makanya dia butuh perlindungan. Kan. Jadi ketika mengalami hal seperti itu, kalau memang dari keluarga mungkin ya ada terbatasan untuk yang power tadi, yang bisa dilakukan adalah mencari perlindungan yang lebih punya wewenang. Kalau di sekolah gitu, mudah-mudahan gurunya ini peka dan peduli dan bisa memediasi minimal seperti itu. Seperti itu, Mbak. Makanya kita harapkan itu ya kalau dari sekolah. Berarti harus ada kerjasama betul sekali. Segala pihak. Kita coba terima. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Bulih yang selalu setia nih sama juga nggak? Oma pendengar setia banget ya. Iya. Kemarin juga ya. Iya, kemarin juga nelfon ya Oma ya. Silakan Oma. Terima kasih Mbak Nadia. Iya. Assalamualaikum Mbak Kiki, Mbak Yuli ya. Iya, Oma. Mbak Yuli. Waalaikumsalam. Silakan. Minta maaf nih, ini guru apa gimana? Iya, Oma. ini ada guru, ada kepala sekolah Ibu guru SMP, iya. Guru Oma. Ibu guru yang hatinya mulia ya. Masya Allah. Begini, kalau sebenarnya penyebab anak-anak zaman sekarang ini yang suka bully-bully itu apalah ya kira-kira ya. Nah, kalau menurut mbak-mbak yang ada di studio ini, apa memang mereka itu terinspirasi dengan adanya teknologi zaman sekarang seperti HP ya? Karena mereka itu kan mungkin nonton gitu. Pernah Oma tonton, lihat lo di HP itu di snack apa di mana itu ya. Ya Allah, alangkah sadisnya anak itu ya, sampai digebuk-gebukin itu anak. Kalau anakku kayak gitu gimana gitu. Ada yang pakai sapu ya, anak SD kalau nggak salah. Iya. Kayaknya itu tinggal di mes apa di pesantren apa di mana itu ya. Itu kan disorot gitu. Jadi disorot itu mungkin ditonton orang. Aku coba bisa nggak seperti ini. Apakah memang mereka terinspirasi dengan seperti itu gitu. Jadi kalau menurut Mbak Kiki sama Mbak Yuli itu bagus enggak sih mereka itu harus dikasih HP gitu ya? Iya baik. Apa sih penyebabnya sekarang anak-anak sekarang ini suka bully-bully lah gitu ya? Kalau zaman kita dulu, aduh nggak ada lah ya. Anak baik-baik gitu. Kalaupun berantem zaman dulu udah selesai sudah ya Oma ya. Sudah selesai. Tapi kayaknya karena itu kan zaman sekarang sudah teknologi canggih kan ya. Jadi terinspirasi mereka itu kan. Baik, iya. Terima kasih Oma. Iya Oma, terima kasih. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Mbak Nadia. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Mbak Yuli mungkin mau menambahkan dulu Pak Ahmad Irwan tadi ya. Itu tadi bahayanya bullying ya. Jadi kalau bisa sedini mungkin kita antisipasi dulu, mau itu via
sosialisasi di MPLS atau semacamnya. Iya. Jadi jangan sampai kejadian, karena itu tadi bahayanya tadi selain yang bisa menyebabkan trauma tadi, ya bisa menyebabkan tindak kriminal gitu kan. Iya. Jadi dendam yang tak berkesudahan. Nah, seperti Akhirnya naik seperti novel ya. Novel jadinya. Dendam yang tak bersudah gitu. Iya, makanya butuhnya tadi penanaman nilai-nilai Nilai-nilai dari karakter ya. walaupun misalnya dari sekolah, dari rumah tidak bisa mengcover secara utuh, setidaknya dari sekolah yang bisa mengcovernya gitu. Seperti itu. Mbak Kiki, Oma Ana nanya, kenapa sih ada perundungan Zaman kok? sekarang kenapa ya? Iya, kok anaknya tega-tega banget gitu sama temennya. Sebetulnya bullying itu dari zaman kita sekolah Sudah juga ada. sudah ada. Sudah Mungkin ada. sekarang Heeh. terekspos. Iya. Tapi yang dulu saya tahu sih bukan saya. Alhamdulillah saya selama sekolah nggak pernah mengalami bullying. Tapi saya tahu teman saya ada. Dan itu Ada. zaman dahulu kala kan ya kita sekolah. Mm. Bedanya mungkin sekarang sudah ada exposure dari Iya, media, dari sosial media terutama, Sosial media, dan ini sekarang ada juga tren-tren prank ya, ngeprank yang sebenarnya itu bisa membahayakan orang. Iya, gitu kan. sampai Ada bahaya, challenge yang challenge. membahayakan. Ya apa sih, narik kursi orang, Narik kursi, gitu akhirnya ya. cacat Itu ya. akhirnya Oh, bisa jatuh, bisa cedera seperti itu. Nah, tapi sebetulnya yang namanya teknologi itu kan plus minus tergantung bagaimana orang memakainya. Iya. Nah, dan orang yang kan yang namanya teknologi itu kan mesin ya Mbak ya, yang memakai kan manusianya. Jadi sebenarnya yang bisa memilih-milih, memilah-milah itu ya manusianya juga. Makanya saya tuh kalau sama guru-guru TK tuh ya, salutnya adalah yang diajarin pasti nilai-nilai yang baik-baik dulu ya Mbak Yuli ya. Jadi ya yang jujur, yang suka membantu, Iya. saling menghormati teman, nggak Baik. mengejek-ngejek teman, itu dari kecil kan sebenarnya kita sudah Dari usia diajarkan. TK ya. Cuma kalau ini ada faktor misalnya kalau di keluarga nih, keluarganya ternyata terbiasa nih saling saling mengolok-olok kekurangan anggota Lingkungan keluarga intinya. yang Iya, lain atau dibiarkan lagi oleh orang akhirnya jadi tua. kebiasaan. Jadi wajar kok kayak gini di keluarga saya juga seperti ini. Iya. Satu lagi mungkin di rumahnya atau di keluarganya tidak, tapi di sekolah kok dibiasakan, dibiarkan. Jadi makanya tadi anak itu kan ada di dalam lingkungan. Kalau saya belajar di psikologi itu, anak tuh kan bukan di ruang hampa udara ya, dia punya lingkungan tempat dia tumbuh. Baik Tergantung keluarga. lingkungannya seperti Oke. apa, lingkungan rumahnya ataupun lingkungan sekolahnya. Jadi balik lagi, walaupun ada medsos, ada apa, kalau anaknya bisa memilah dan memang dibekali dengan nilai-nilai yang kuat, betul itu, walaupun ada yang seperti dia malah kan kok begitu sih, kan nggak boleh. Nah itu jadi ada namanya hati nurani ya, kita bilang ya, hati nurani itu kita tuh pasti akan arahnya ke yang baik gitu, karena sudah dibiasakan sejak kecil. Sebenarnya begitu sih. Baik. Jadi ini harus ada dibimbing dari awal. Betul, dari kecil, Dari usia dini usia ketika dia dini. sama ibu dan keluarga, betul kakak-kakak sekali. dan adiknya. Dan memang dari perkataan orang tua yang keluar memang harus yang baik-baik Betul, ya. betul sekali. Iya, baik. Itu Oma Ana ya. Jadi sudah dijawab, penyebab utamanya itu balik-balik ke individu ya. Mungkin Oke. memang nambahin aja. Boleh, mungkin silakan. gadget juga ada punya pengaruh. Betul. Cuman itu cuman pasti. faktor kesekian Iya. Oma. Faktor Jadi kesekian. kita juga jangan menyalahkan Iya, gadget ya, tidak karena yang juga pakai orangnya. tidak juga kita melarang anak menggunakan Betul. gadget. Yang pasti sesuai dengan kebutuhan Iya. ya. Iya. Yang penting Ada dalam pengawasan. pengawasan, Iya, benar, betul dalam sekali. pengawasan seperti Iya, itu. jangan Oma. sampai dia salah Iya, mempergunakan benar. gadget. Karena tanpa gadget juga kayaknya anak-anak juga agak susah Iya, ya. apalagi yang zaman daring sekarang. kemarin kan ya, iya. daring. Oke. Baik, terima kasih Oma Ana juga Pak Ahmad Irwan. Yang lain silakan, masih cukup panjang waktu kita. Yang mau gabung di WA 0821 7927 9090 atau juga di live chat kita di channel YouTube Pro 1 Palembang. Masih bersama Mbak Kiki dan Mbak Yuli di acara kita Setara dengan tema kita adalah mendidik dan mengajar dengan hati. Baik, kita ke Mbak Kiki dulu. Oh iya. Yang namanya benteng agama itu sangat kuat ya. Bukan hanya mau sekolah Islam terpadu, mau sekolah negeri biasa dan lain sebagainya, adalah benteng agama itu sangat pondasi yang sangat kuat. Apalagi zaman era milenial, era teknologi seperti sekarang ini Mbak Kiki ya. Ini balik-balik juga akhirnya ini guru
harus juga paham gadget, paham teknologi, kemudian juga benteng dari agama. Ini bagaimana Mbak Kiki menyoroti hal ini? Ya. Kalau di dunia pendidikan ya, Iya. kita itu prinsipnya seperti ini. Anak itu nanti akan punya kehidupannya sendiri. Dan kalau orang tua bisa menemani sampai umur berapa sih kita nggak tahu. Iya, kita nggak Kalau guru tahu. lebih terbatas lagi Mbak. Kalau guru SMP cuma 3 tahun. Kalau guru TK Guru cuma TK 2 cuma 2 tahun. tahun. Seperti itu Yang paling lama SD ya? Paling lama SD 6 tahun 6 gitu. tahun. Tapi kita tahu batas waktu kita sampai kapan untuk Iya. mendampingi. Makanya kalau katanya Khalil Gibran nih, penyair yang terkenal itu, Iya. anak-anak itu adalah anak panahnya. Jadi mereka nanti terbang setelah dilepas dari busur, terbang kemana tuh ya terserah takdirnya kemana gitu kan. Kita nggak bisa selalu mungkin akan menemani. Makanya Iya. kita kasih mereka bekal. Oh, Bekal sangat itu penting. ya itulah tadi bekal pengetahuan agama, bekal akhlaknya, budi Akhlaknya, pekertinya, baik. terus juga kemandiriannya, gitu, kemampuan dia menyelesaikan masalah itu juga penting, kemampuan dia untuk bersosialisasi itu Iya. juga penting. Makanya kalau di SMP nih khususnya nih, kan anak-anaknya tuh sudah kritis ya sifatnya, Iya, jadi sudah nggak kritis. terima-terima aja nih kalau TK ini Mbak, ya iya gitu Iya, ya, Bu iya Guru. Bunda gitu. Kalau di SMP kalau kita bilang ada ini emang kenapa masih ditanya emang kenapa harus begini. Nah Kritis itu ya. kritis, dan itu sebetulnya bagus ya, karena mereka kan sudah punya penilaian, misalnya Iya. sudah mampu untuk menilai. Makanya kalau di SMP kita tidak pakai istilah misalnya, kalau minimal kalau di sekolah yang cabang saya ya, kita selalu bicara itu misalnya nih sholat gitu. Sholat Iya. itu kan kalau anak SMP rata sudah balik ya, berarti sudah wajib sholat. Sholat itu bukan kalau nggak sholat kamu berdosa nak, tapi kamu sholat karena kamu bersyukur sama Allah gitu kan. Iya. Jadi kita pendekatannya pun dengan cara jangan sampai agama itu membuat anak takut yang pertama, tapi itu tadi yang wajib-wajib tetap kita perlu kasih tahu. Kenapa kamu sudah wajib melakukan ini, kenapa gurunya ini cerewet soal sholat gitu ya. Yuk kita cerewet banget kalau soal sholat. Ayo sholatlah dulu, kenapa ngelama-lama gitu kan. Di rumah sholat subuhnya jam berapa itu kita tanya kalau SMP nih. Sampai Karena mendetil sudah ada ya? kewajibannya memang Oke. kalau untuk mereka. Makanya bekal agama itu anggaplah kalau kami sudah tidak mendampingi mereka lagi, mereka punya bekal untuk pergilah kemana nanti Iya. mau tujuannya gitu. Iya, baik. Itu benteng agama sangat fondasi yang kuat sekali ya Mbak Kiki. Baik, kita baca dulu nih ada live chat yang masuk. Mbak Sofi Atun hadir nyimak katanya. Iya, itu ahli Terima- murid kami. Oh, terima kasih Mbak Iya, Sofi. Yang lain mana nih bunda-bundanya bisa live chat nih sama kita di studio, bisa nge-like juga melalui channel YouTube Pro 1 Palembang. Baik, mungkin Mbak Yuli nih. Mbak Yuli, anak TK, guru TK itu harus punya imajinasi yang luar biasa juga ya. Harus. Misalkan memikirkan besok apa ya mau ditampilkan ke anak-anak gitu. Beda harus. sama karakter SMP gitu. Beda. Nah, gimana Mbak Yuli? Ini kan juga mendidik dari hati ya supaya kita mengajar benar. nanti dengan happy. Benar. Memang kita punya RPPH, punya rencana untuk mengajar. Iya. Cuman balik-balik lagi ke kondisi saat itu. Kita nggak bisa patokan dari modul ajar kita gitu Iya. ya. Tapi kita istilahnya guru TK itu bisa beralih profesi itu dalam waktu yang singkat gitu. Di saat anaknya ada yang bad mood, harus ngerubah nih, harus ngubah pembelajaran yang tadinya Iya. mau belajar apa, tapi untuk menarik si anak tadi biar moodnya balik lagi harus yang lebih menarik lagi. Menarik lagi. Jadi kita siapin juga media-media pembelajarannya yang menarik Oke. lagi, gitu kan? Inovasi terus berarti ya. Iya betul. Heeh. Jadi tidak bisa dengan satu metode kalau anak TK. Jadi kalau misalnya mau ngajarin baca harus mengeja. Anak yang nggak bisa ngeja misalnya mau baca langsung 2 suku kata, baca cepet, nggak bisa. Jadi tapi kalau di sekolah kita terserah mau pakai metode apa, yang penting anaknya nyaman tapi dia
bisa gitu. Jadi bisa-bisa gurunya juga harus Iya. kreatif kata Mbak Harus Nadia kreatif tadi. ya, Heeh. dan inovasi terus. Bener. Biar anak-anak nggak bosen juga ya. Buat media pembelajaran juga yang semenarik mungkin gitu kan. Iya. Jadi lebih apa ya, lebih tertarik lah untuk anak TK buat belajar Baik. gitu. Kalau seandainya ada sesuatu di sekolah yang bisa dikatakan cara untuk memarahi atau cara marah yang profesional atau marah yang mendidik tuh seperti apa sih? Kalau anak TK juga anak SMP nih, seperti apa nih Mbak Yuli? Kalau di TK Bisakah sejauh ini mengalir kesalahan gitu ya? kalau di TK sejauh ini kalau kita suruh istighfar aja. Oh, Dia alhamdulillah. udah paham. Udah paham ya. Jadi kita suruh istighfar, terus gurunya sudah astagfirullahalazim. Itu berarti ada sesuatu kesalahan ya. Iya. Jadi Kalau Mbak Gigi gimana tuh Mbak Gigi? Sama kita juga. Pertama istighfar yang pasti. Istighfar, Lalu ya. kalau berulang-berulang ada ada konsekuensi. konsekuensi Baik. juga. Nah, saya juga mau nanya Mbak Kiki, anak SMP kan ini sudah aki balik ya. Ya pasti sudah mengenal tuh yang namanya lawan jenis Iya. gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang memang kadang-kadang orang tua juga harus ikut andil mengajarkan hal seperti itu. Nah, dari gurunya sendiri seperti apa? Karena banyak anak SMP kan nih harus tahu gitu. Iya, betul. Kalau di SMP sendiri sebenarnya kan sudah ada bimbingan konseling gitu yang Iya, pertama. ada Jadi BK dari, ya. Iya, dari BK, dan di BK itu juga memang ada kurikulumnya. Jadi materi-materi yang perlu disampaikan apa gitu. Kalau anak-anak nih sudah ada yang nanya, kalau misalnya kita suka sama orang tuh wajar kan Bunda? Nah, Oh iya, wajar, normal berarti kamu nak gitu ya. Iya, Tapi iya. tahu batasannya sampai mana yang pasti. Jadi kita tuh kalau hal-hal yang memang manusiawi ya, yang memang semua orang akan mengalami, mengalami. justru bagus lah kalau mereka terbuka untuk bertanya seperti itu gitu. Jadi kalau untuk yang berhubungan dengan usia remaja ini, nah ini memang ada materi-materi yang di BK, di Di bimbingan BK. konseling. Memang dikenalkan ya. Betul, bukan cuma tentang yang pubertas. Yang kalau pubertas justru di pelajaran olahraga juga ada. Oh, ada juga materi ya. tentang pubertas, tentang ini ya, tentang kesehatan remaja seperti itu tuh ada. Iya. Selain itu di bimbingan konseling juga ada. Jadi itulah tadi edukasi ya, Mbak ya. Edukasi. Pentingnya edukasi seperti itu. Jadi kalaupun misalnya orang tua nih baru nih belum lama ini ya cerita, kalau kami yang ngomong takutnya nanti salah ngomong Iya. karena mungkin merasa ya kurang juga ilmunya. Lebih baik memang kalau edukasi seperti ini disampaikan di sekolah. Jadi anak kalau mau tanya nggak malu-malu ya, karena memang sedang belajar. Iya. Ceritanya ini sedang belajar seperti itu. Baik, Yuli mungkin bisa menambahkan ya berkaitan dengan hal yang kita sampaikan tadi. Kalau anak TK memang belum ya arah-arah ke sana ya. Sudah. Nah, seperti apa? Kalau di TK kita biasa dari bermain peran ataupun Oh, dari peran seorang ayah gitu ya. iya. Ataupun misalnya dari apa namanya tuh cerita-cerita. Kalau sudah ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Iya. Jadi di sekolah itu juga kalau misalnya mainnya peluk anak perempuan kan mereka nggak tahu kan ya, taunya Iya, kan iya. temen ya, kita yang kasih Oke. tahu. Kalau sama perempuan nggak boleh peluk-peluk kecuali sama kakaknya, saudaranya atau sama mamanya gitu. Iya. Digituin. Memang ada adab ininya Mbak, sudah ada adab Ada adabnya. antara teman laki-laki dan perempuan. Terus juga kita membiasakan kalau misalnya ada temannya yang ulang tahun, Iya. kita teman perempuannya ngucapinnya nggak salaman langsung, nggak Iya, ini. jadi Kita udah diajarin kayak gini. udah diajarin. Iya, Jadi ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Jadi anak-anak sekarang alhamdulillah sudah tahu. Jadi kalau misalnya ada temannya nih nggak boleh cium-cium, nggak boleh peluk-peluk. Jadi kalau ada temannya langsung ngelapor, Bunda ini peluk-peluk gitu. Gitu lah ada laporan. Iya, walaupun Iya. anak TK Iya, ya. udah ditanamkan Mbak. Oke, jadi itu memang sudah diatur dan diajarkan dari usia dini yang Iya. pastinya. Baik, Mbak Kiki, kepribadian anak-anak SMP ini kan kadang-kadang kita nggak bisa menebak ya. Hari ini dia moodnya bagus, besok belum tentu gitu. Apalagi kalau punya persoalan di keluarga. Nah, kalau seandainya ada seorang siswa katakanlah punya persoalan keluarga, broken home dan lain sebagainya. Nah, karena kita tidak tahu ya Iya. latar belakang mereka seperti apa keluarganya. Ini kita sebagai seorang pendidik dan mengajar sekaligus. Hal ini apa yang kita lakukan? Pendekatan seperti apakah? Kalau kalau dalam prinsipnya konseling Iya. ya, mungkin dalam psikologi
kalau anaknya belum terbuka untuk cerita, kita juga nggak boleh maksa, Nggak boleh Mbak. ya, Iya, karena heeh. ngerasanya nanti kayak lagi diinterogasi gitu ya. Ayo cerita kamu ada Oh. masalah apa gitu. Jadi kalau Heeh. di Aula di Sematang Borang ini dari awal kita menyampaikan tentang bullying dan lain-lain, kita juga ada pesan-pesan sponsor gitu ya. Oh, Kalau iya. kamu merasa ada beban pikiran atau ada yang membuat kamu nggak nyaman atau ada yang membuat kamu merasa takut atau sedih atau apa itu, kalau kamu mau cerita silakan. Nah, Silakan, nanti iya. ceritanya ini kalau kamu bilang jangan diceritakan ke siapa-siapa, ya kita nggak akan cerita ke siapa-siapa kecuali ini mungkin menyangkut keselamatan dia atau keselamatan Iya. orang, kita boleh ya cerita. Jadi kalau prinsip konseling itu ada yang namanya kerahasiaan, Mbak. Kerahasiaan Jadi ya, memang harus dijaga ya. betul. Jadi jangan sampai anaknya cerita, jangan ceritain dia ke siapa-siapa nanti Tapi nyebar. kemana-mana gitu. Nah, jadi itu satu supaya anaknya tadi nyaman, merasa nyaman dan tahu di sini ada orang yang kalau dia ada kesulitan, Bisa ada orang yang curhat gitu tempat ya. dia bercerita seperti Bercerita. itu. Tapi balik lagi ada juga yang anaknya mungkin tidak cerita, tapi kadang orang tuanya yang Orang cerita. tuanya. Nah, seperti itu mungkin Baik. takutnya anaknya terpengaruh, ada dampak ke anaknya juga di sekolah, mungkin kelihatannya ada perbedaan perilaku atau bagaimana Baik. seperti itu. Iya. Nah, kalau yang seperti itu nanti kita juga ada batasnya, Mbak. Kalau nggak. urusannya keluarga kita nggak bisa ikut campur sebetulnya, ya karena itu urusan Selesaikan biarlah secara selesaikan pribadi. secara kekeluargaan saja. Oke. Tapi kalau nanti mempengaruhi anaknya di sekolah, nah Baru itu batasnya tugas sampai guru. yang di sekolah saja. Ya, seperti yang untuk itu. tidak di rumah ya. Yang di rumah silakan diselesaikan Ada di batasan rumah. juga. Baik, Mbak Kiki, di penghujung acara mungkin ada pesan yang disampaikan buat kita pendengar RRI saat ini, juga untuk orang tua, untuk anak-anak kita, bagaimana mendidik dan mengajar dengan hati ini. Silahkan Mbak Kiki. Ya, pertama-tama mungkin tadi yang di awal belum bergabung Iya, ya, saya mengucapkan selamat Hari Guru untuk semua guru di Indonesia. Oke. Dan untuk kalau mendidik dan mengajar dengan hati ini memang anggaplah siswa itu seperti ya anak yang dititipkan ke kita ya selama ada di sekolah. Jadi kita juga bukan merasa terbebani anak ini kalau misalnya, karena nanti kalau terbebani kalau dia ada masalah apa nanti kita jadi berat kan seperti Iya. itu. Tapi juga di sisi lain untuk para orang tua mohon kalau ada apa-apa ini pesan sponsor mungkin ya, Iya. kalau ada apa-apa silakan kita terbuka kok sebetulnya untuk menampung ya atau mendengarkan. Jadi mudah-mudahan keluarga dan sekolah itu jadi partner gitu Iya. untuk mendidik anak ini. Saling berkolaborasi. Iya betul. Jadi kita kalau di Auladi ada sinergize ya, kita Oh, bersinergi sinergi. seperti itu. Baik, sinergi antara orang tua dan juga siswa dan sekolah ya. Iya. Baik, Mbak Yuli mungkin ada pesan ini khususnya buat pendengar kita berkaitan dengan tema kita hari ini. Silahkan. Pesannya baik itu untuk orang tua ataupun untuk semua guru. Iya. Didiklah anak-anak didik kita itu dengan hati, karena dengan hati hati itu mempunyai sinyal yang lebih kuat, lebih cepat. Jadi kalau misalnya kita mau menanamkan nilai-nilai karakter, mau mentransfer ilmu pengetahuan, itu akan lebih cepat nyampe ke anaknya. Jadi kalau kita ngajarnya apa ya, Lebih cepat nyampe lebih ya. cepat nyampe karena dengan hati tadi ya. Baik, Itu deh. oke. Terima kasih Mbak Kiki juga Mbak Yuli. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini akan bermanfaat buat kita semua ya, terutama untuk para orang tua. Jangan lupa bahwa tugas sekolah bukan hanya sepenuhnya tapi tugas orang tua juga di rumah, sekaligus mengajar dan mendidik mereka. Bersama-sama berkolaborasi atau istilah dari sekolah tadi Synergize. Synergize ya, atau sinergitas ya. Baik, terima kasih Mbak Kiki, sukses ya. Juga Mbak Yuli, semoga sehat selalu dan semoga ini akan bisa membentuk-bentuk anak-anak siswanya di Auladi ini menjadi karakter yang memang mumpuni nanti ke depannya, berkarakter Islami yang pasti. Baik, terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita setara baru saja berakhir bersama dua narasumber kita. Ada Mbak Hairunisa Rizkia SPSI MPSIT, Kepala Sekolah SMP Auladi SMP IT Auladi Sematang Borang. Juga tadi ada Mbak Yuliana Fitrianti
Wati Escape, Wakil Kepala Sekolah TKIT Auladi di Sako Palembang. Terima kasih untuk dua narasumber kita sudah berbicara banyak tadi bagaimana mendidik dan mengajar dengan hati. Terima kasih juga untuk Oma Ana, Pak Ahmad Irwan di Kota Bandung, juga Oma Ana di Perbumuli tadi, dan ada tadi pendengar kita Mbak siapa tadi Mas Agus, ada Mbak Sofi Atun ya yang sudah memonitor lewat channel YouTube kita. Terima kasih, semoga penuh manfaat dan penuh keberkahan. Saya Nadia bersama rekan Agus pamit di acara Kita Setara. Terima kasih kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.